Umbul celeng ini apa ini Pak sebenarnya? Umbul celeng ini sebenarnya ya cuma apa ya, mata air yang tumbuh dari bawah. Terus zaman dulu itu kan kalau di sini yo, kalau di Mblasela itu terkenal dengan orang nakalnya. Dulu itu tahun dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Alhamdulillah. Terus ini umbul ini sebagai obat alternatif untuk untuk para masyarakat yang kena musibah. Tapi ya satu syaratnya harus percaya. Misalnya seperti apa Pak? Apa aja Pak yang Seperti stroke, terus patah tulang, terus kena apa itu ya, gula, itu dulu sembuh. Tapi ya itu syaratnya sama percaya. itu gimana? Caranya mereka gimana? Caranya mandi di sini, Pak. Mandi ya terus apa ya? Membakar tupo di sini. Tapi melakukan ritual gitu ya. Melakukan ritual untuk ya minta kepada yang kuasa supaya sembuh. Sampai saat ini masih ramai Pak dikunjungi orang? Ya, kalau waktu-waktu ini yo kadang cuma hari-hari tertentu. Yang penting itu hari malam Jumat. Malam Jumat apapun pasti ada. Terus kalau pemanfaatannya sekarang Pak? Pemanfaatan sekarang cuma untuk pertanian. Untuk pertanian. Ya cuma untuk mandi dengan masyarakat itu. Kalau harapan warga sendiri Pak dengan keberadaan umbul ini? Harapan warga itu kan kami merintis adanya wisata bambu, terus nanti saya jadikan satu paket dengan umbul celeng. Dengan adanya kan di sini banyak mitos, ada arca itu loh, arca Sodipo. Arca Sodipo itu apa ya? Pusirnya Merapi. Kalau ada apa-apa dari Merapi itu orang yang sekitarnya gitu sudah diberitahu ya, dengan alasan dengan apa saja yang sekiranya Merapi itu bisa memberitahu pada warga. Misalnya yang pernah terjadi cerita-ceritanya ya, tahun 2010 itu ya ada tanda-tanda disuruh tidak pergi ya, tapi ya takut masyarakat.
Tapi ya alhamdulillah ndak sampai sini, cuma 2010 itu cuma hujan abu dan kerikil kecil-kecil. Pada waktu itu apa isyaratnya dari situ apa? Ya cuma untuk tenang gitu. Masyarakat nggak usah panik. Enggak dengan cara apa gitu, masyarakat diberitahu pada waktu itu? Ya itu cara Ada isyarat apa gitu? Nyimpan itu mas, nyimpan Oh. mimpi. Ini alhamdulillah itu terjadi juga akhirnya. Sampai sekarang masih Pak Rono? Sampai sekarang ya masih sering ada apa ya itu impan gitu masih. Itu salah satu seseorang atau tokoh? Salah satu seorang yang punya pekarangan di Arca Sodipo itu. Sekarang Pak, Arca. kondisinya kan Merapi seperti ini. Iya. Sudah ada cerita-cerita tentang impan-impan itu. Yo sudah, tapi yo dikira-kira kan tidak bahaya gitu. Apa Pak mimpinya? Ya pokoknya masyarakat diharap tenang, Biar tenang gitu. tidak usah panik gitu. Kalau di sini itu tidak apa-apa gitu loh. Nah, harapan kami sebagai tokoh masyarakat nanti ke depan bila mana ada perubahan zaman, kemajuan ataupun kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan sesepuh-sepuh yang ada di Ukir Sari, utamanya Sleman pada umumnya, khususnya. Nah, ini ke depan mungkin ini akan kita bangun sebagai wisata untuk ya silaturahmi. Yang tujuan silaturahmi adalah seperti yang ditekan di Barak Dukuh, ada kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau melihat kondisinya sekarang Pak, sarana-sarana apa aja yang perlu ditambahkan? Yang paling kita utamakan nanti adalah jalan utama masuk. Jalan utama masuk, dari jalan itu sampai ke posisi tempat ini, kemudian itu yang nanti akan kita utamakan, kita usahakan. Nah, saya sebagai tokoh masyarakat akan ya syukur saya punya prinsip tujuan untuk langsung membangun jalan ini. Bagaimana caranya saya kondisikan, kami musyawarahkan dengan warga masyarakat di sekitar sini, utamanya mohon izin kepada Pak Dukuh. Bagaimana caranya nanti akan kami kondisikan jalan ini segera terrealisasi. Kemudian juga akan kita mungkin ya walaupun apa ya sekilas ataupun bagaimana apa adanya, nanti kita ini supaya kita rawat ya walaupun ya kalau kita bangun bagus memang tidak boleh ditanya, tapi paling sekedar untuk mengamankan situasi kondisi lingkungan seperti ini, nanti akan kita bangun ya ala kadarnya. Saya sebagai tokoh pemuda
mungkin juga punya keinginan untuk membantu memberikan masukan ataupun akses untuk mewujudkan, dalam artian bagaimana cara mendapatkan dana itu nanti lewat mana begitu, mungkin saya bisa bantu. Kenapa sih Mas lokasi itu perlu dikembangkan, kenapa? Lokasi itu perlu dikembangkan karena mungkin khususnya di Wukirsari itu wisata air itu memang belum ada. Jadi ya kalau di kelurahan lain kita sudah sering melihat, misal di Kepoh atau di Umbulharjo wisatanya lavatur seperti itu, kita di warga Wukirsari belum ada wisata dan kita hanya melihat-lihat saja. Kalau ada wisatawan lewat lalu lalang itu tujuannya ke Kepoh, mana yang tujuannya ke Wukirsari itu kan belum ada. Harapannya dengan dikembangkan nanti? Ya kalau dikembangkan wisata ada di Wukirsari nanti kan juga bisa wisatawan dari Kepoh Harjo atau Umbulharjo bisa mampir untuk malam harinya setelah pulang dari Kepoh, wisata lavatur begitu. Harapannya ke depan ini bisa untuk meningkatkan ekonomi, mempekerjakan sanak saudara yang sekiranya nanti memerlukan pekerjaan atau ya untuk kesibukan rekan-rekan yang ada di sini. Ke depan ini supaya nanti bisa mengangkat ekonomi masyarakat dengan adanya wisata ini. Mudah-mudahan dengan wisata ini jalan sampai ke sini itu ada jalan yang sudah dibangun, dan rencananya dulu mau di sini mau dikasih gazebo 1 gitu loh. Rencananya kan nanti untuk singgah, kalau orang mandi terus mau istirahat di sini bisa gitu.